Nah, oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara pemasangannya dengan benar. Jadi, cara ini tuh berfungsi untuk semua jenis versi Android. Jadi, tolong diperhatikan dengan baik karena ada beberapa versi Android yang memang agak lain, agak aneh gitu ya. Dan kebanyakan terjadi kesalahan, akses ditolak, di Z archiver, user customnya nggak kebaca, bahkan aktif subnya nggak mau dipasang, ya kan? Jadi tolong diperhatikan dengan baik di sini supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan pemasangan, teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, oke. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial step pertamanya. Oke. Jadi yang pertama, kalau misalnya Z archiver kalian itu akses ditolak, ya kan, nggak bisa terbaca data internalnya, jadi kalian itu harus menggunakan aplikasi Zizuku, teman-teman. Oke, aplikasi Zizuku. Kalian bisa download di aplikasi Play Store HP kalian. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung mengaktifkan saja aplikasi Zizuku-nya dulu. Jadi kita masuk dulu ke pengaturan. Oke, nah di sini kita aktifkan dulu opsi pengembang untuk HP kalian, teman-teman ya, atau HP ini. Nah, ini versi HyperOS, teman-temannya, dan Android 14 nih. Oke. Jadi di sini langsung saya tekan saja 7 kali di sini. Nah, supaya masuk ke opsi developer atau opsi pengembang. Nah, ini sudah, sekarang Anda adalah seorang developer. Berarti ini opsi pengembangnya sudah aktif, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke aplikasi Zizuku-nya dulu. Nah, oke. Jadi di sini untuk pairing kita klik saja langsung di sini, oke? Sampai di sini kalian langsung klik saja developer option. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, cari proses debug near kabel. Nih, perhatikan dengan baik. Oke, nah di sini kita aktifkan dulu seperti ini. Oke. Selanjutnya kalian tekan sambungkan perangkat dengan kode penyambung. Oke, jadi kalian tulis di situ 720960. Jadi kita tulis mana nih? 720960. Nah, pairing sukses. Berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, setelah sudah berhasil seperti itu, kalian tinggal back saja, back lagi, terus tekan back lagi. Nah, di sini langsung kalian tekan start saja, teman-teman. Nah, itu scriptnya sudah masuk ya, teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu beberapa detik. Oke, jadi di sini tertulis Zizuku is running, berarti Zizuku-nya sudah berjalan. Oke. Selanjutnya kita keluarkan saja Zizuku-nya, opsi pengembangnya juga kita keluarkan. Kemudian kita mulai masuk ke Z archiver-nya. Oke. Oke, setelah sampai di Z archiver seperti ini, kalian tekan titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian masuk ke pengaturan, lalu kalian tekan root. Nah, di sini jenis akses rootnya kalian pindahkan ke Zizuku atau SUI. Oke, jadi kita masuk lagi ke gunakan untuk Android atau data dan OBB. Jadi kalian centang dulu seperti ini. Ya, terus kalian back lagi. Nah, sampai di sini kalian sudah mulai masuk ke Androidnya. Jadi kita cek dulu di sini. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Ini sudah terbaca. Jadi kalau sudah merah seperti ini berarti ini sudah working. Jadi kalau misalnya kalian awal-awalnya itu baru pakaiin cara ini, nah itu nanti muncul allow all the time atau cancel gitu, teman-teman. Jadi kalian tekan saja allow all the time-nya. Ya, sampai sini jelas ya. Ya, kemudian untuk pemasangannya di sini kan saya cuman menyediakan beberapa config. Jadi ini ada active sub dan user custom. Jadi caranya itu sebelum kalian pasang ini, jadi perhatikan dengan baik sebelum kalian pasang ini untuk versi Android 12, 13 ataupun Android 14 itu kalian harus menggunakan triknya dulu, teman-teman ya. Jadi perhatikan dengan baik di sini. Oke, jadi kalian pergi dulu ke memori perangkat. Jadi kalian dulu masuk ke Android, lalu ke data. Nah, di sini kalian cari PUBG foldernya dulu, teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Lalu ke files, UA4 game, shadow tracker lagi, lalu ke save. Nah, di sini kalian cari save game. Ini dia, teman-teman ya. Nah, ini aktif subnya ini kalian hapus dulu, teman-teman. Kalian hapus dulu. Kok harus dihapus dulu, Bang? Ya, saya jelaskan di sini kalau kalian di versi Android 14, 13 ataupun Android 12 itu kalau kalian pasang aktif subnya seperti ini, jadi kita pilih saja salah satu di sini ya, teman-teman. Jadi misalnya saya mau pasang aktif sub ini. Jadi kita pergi ke memori perangkat, Android data. Nah, di sini kalian cari PUBG foldernya dulu, teman-teman.
Mana nih? Nah ini dia teman-teman ya. Lalu ke files, UI4 game, shadow tracker, save it. Nah di sini kita cari save game. Nah jadi kalian perhatikan di bagian sini. Jadi di sini langsung saya tempel ya teman-teman ya. Nah itu muncul operasi selesai dengan kesalahan. Jadi filenya itu tidak terpasang. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ini tidak terpasang karena kalian bisa lihat itu kapasitasnya itu 741 KB. Sedangkan config yang saya bagikan ke kalian itu kapasitasnya 3,76 KB. Berarti ini tidak terpasang teman-teman. Sampai sini jelas ya. Jadi caranya itu kalian tinggal hapus dulu. Ya kan? File UI4 game, shadow tracker, save it. Di sini kalian hapus dulu. Jadi caranya itu harus dihapus dulu teman-teman. Karena versi Android 12, 13, 14 itu memang kebanyakan keamanannya ditingkatkan. Makanya kita tidak boleh asal main tempel saja. Jadi kalau ada file sejenis itu tidak bisa diganti secara otomatis. Jadi harus dihapus dulu teman-teman. Sampai sini jelas ya. Jadi kalian hapus dulu seperti ini. Nah itu sudah dihapus. Kemudian kita mulai pasang. Jadi kita pasang dulu aktif subnya di sini. Nah, jadi di sini saya pakai 60 fps saja. Memori perangkat, Android data. Nah, kalian cari PUBG foldernya lagi, teman-teman. Nah, ini lalu ke files, UI4 game, shadow tracker, save it. Nah, di sini kalian cari save gamenya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kita tempel di sini. Nah, itu baru terpasang. Berarti ini sudah berhasil. Oke? Sampai sini jelas ya? Nah, kemudian kita mulai memasang lagi untuk user customnya teman-teman ya. Jadi diperhatikan lagi untuk user custom ini karena di sini memang banyak masalah di versi Android terbaru ini teman-teman. Apalagi HP keluaran terbaru ini ya teman-teman ya. Semuanya itu rata-rata sudah Android 14. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, jadi caranya itu untuk pemasangan user custom ini kalian pilih resolusi yang mana kalian mau gunakan. Jadi saya contohkan saja, saya pakai sini 580 pixel. Jadi kita buka filenya menggunakan aplikasi Quick Edit. Salah. Kita buka menggunakan aplikasi Quick Edit teman-teman ya. Ya ini dia filenya, aplikasinya. Oke. Nah isi filenya ini kalian pilih semua seperti ini, lalu kalian salin. Oke. Jadi kita sudah salin isi filenya. Nah, kemudian kita mulai melakukan pengeditan user custom. Jadi diperhatikan dengan baik di sini teman-teman ya. Jadi kita ke memori perangkat, Android, data. Nah, di sini kalian cari PUBG foldernya. Nih, lalu ke files, UI4 game, shadow tracker, save it. Nah, di sini ada config teman-teman ya. Ada config Android. Nah, ini perhatikan. Jadi ini ada user custom ini. Nah, di beberapa versi Android 14, 13 ataupun 12 itu agak aneh dan memang sedikit aneh gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Jadi seperti ini contohnya. Jadi kita buka dulu ya kan. Perhatikan ya teman-teman, perhatikan videonya teman-teman. Jadi kita buka. Nah, ini permasalahannya di sini. Jadi setelah kita buka, bentar ya, saya download dulu ini. Jadi setelah kita buka user customnya seperti ini. Kita buka ya kan, kita buka. Nah, itu filenya kosong teman-teman. Bahkan ada yang tertulis terjadi kesalahan dengan file terjadi kesalahan lah pokoknya. Nggak terbaca gitu teman-teman. Seperti inilah contohnya. Kosong. Jadi cara yang mengatasinya itu kalau error, bahkan juga cuman user custom device profile, tapi backup device profilnya itu nggak ada teman-teman. Ya kan? Nggak ada, jadi caranya ini harus dilakukan seperti ini. Jadi perhatikan dengan baik, tolong ya teman-teman ya, karena masalah sepele seperti ini tuh banyak yang kurang nonton saja video saya, makanya ya agak sedikit bingung mereka gitu ya. Padahal saya selalu mengajarkan hal-hal seperti ini di video saya gitu teman-teman. Jadi perhatikan dengan baik. Jadi user custom ini kalian delete dulu ya kan, kalian delete. Ya ini sudah kita delete. Terus kalian Terus kalian di sini bikin file baru. Jadi kita pilih berkas baru. Ini berkas baru, oke? Nah, di sini kalian tulis nama filenya tadi, teman-teman. Jadi kita tulis nama filenya kayak tadi, user custom ini.
Nah, filenya itu seperti ini. Kalian harus bikin file baru yang kalian bikin. Oke? Nah, sudah. Nah, ini dia. Sudah jadi, berarti itu kalau kita yang bikin, jadi kapasitasnya itu 0B karena memang nggak ada isinya, teman-teman. Nah, ini memang nggak ada isinya. Nah, biar terisi ini dulu, jadi kita harus login dulu, teman-teman. Kalian login dulu seperti ini. Jadi kita login. Nah, oke, jadi kalian bisa perhatikan di sini karena kita tadi sudah pakai grafik HDR, config-nya, aktif sum-nya itu sudah workit ya, teman-teman. Nah, di sini kalian perhatikan dengan baik. Jadi kalau kalian sudah sampai di lobby seperti ini, kalian langsung keluar lagi, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, kita masuk kembali ke Z Archiver-nya. Perhatikan. Jadi terus ke Android, lalu ke data. Nah, di sini kita cari lagi PUBG foldernya, teman-teman. Ini dia tadi ya. Lalu ke files, UE4 game, shadow tracker, save. Nah, di sini kita cari config Android. Nah, ini tadi user custom yang 0B, teman-teman ya, 0B. Sekarang sudah berkapasitas 3,89 KB. Perhatikan, ya kan? Nah, jadi user custom ini kalian mulai buka. Jadi kita langsung cek saja apakah ini kebaca atau tidak. Jadi kita buka. Nah, kalian sudah lihat, teman-teman ya, itu sudah terisi secara otomatis. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah pasti bakal terbaca. Tadi kan kalau kita buka user custom di HP ini itu kosong ya, teman-teman ya. Bahkan ada di versi Android itu ada tertulis kesalahan, tidak bisa terbaca, bla bla bla. Atau ada juga yang tertulis Java io, pokoknya tulisan Cina banyak, ya kan? Ada juga yang beberapa versi Android backup device profilnya itu nggak ada. User custom device profilnya doang yang ada, teman-teman. Jadi kalian perhatikan di sini. Ya, nah, ini sudah lengkap ya, teman-teman ya, dan kita bisa edit. Kemudian user custom tadi yang kita pilih, yang kita salin tadi dari config itu kita baru mulai menandai seperti ini. Jadi tandanya itu user custom device profilnya dengan bab seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita scroll ke atas full. Nah, ini user custom device profilnya kita tandai sampai di sini. Jangan backup device profilnya juga kalian tandai dan harus gunakan spasi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau tidak ada kosong pembatas seperti ini ya nggak bakalan work it juga gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kalau selesai kita tandai seperti ini, nah kemudian kita tempelkan atau paste user custom yang sudah kita salin tadi, teman-teman. Nah, kita tempel, nah kemudian kalian simpan. Oke, selesai ya, teman-teman ya. Oke, nah setelah itu kalau sudah seperti ini kalian keluar, masuk kembali ke Z Archiver. Nah, di sini kalian reload dulu seperti ini. Nah, itu kapasitasnya sudah berubah, teman-teman tuh. 5,50 KB. Tadi kan cuma 3,98 KB gitu ya. Nah, setelah sudah kita edit seperti ini, kalian backup dulu, teman-teman. Jadi kita backup. Jadi kita back. Jadi saya backup saja di sini biar lebih mudah dan lebih simpel kalau kita mau main kembali. Oke? Nah, kenapa di backup, Bang? Jadi kalau kalian tidak backup seperti ini ya kalian langsung, kalau kalian mau main kembali ya kalian edit-edit lagi, teman-teman. Nah, biar kalian tidak mengedit, makanya saya suruh kalian itu backup dulu seperti ini. Sampai sini jelas ya? Nah, jadi setelah kalian edit, kalian sudah edit user customnya ini, sudah berhasil ya kan? Nah, kita harus menggunakan tips dan trik ubah nama, hapus data. Walaupun kalian sudah edit seperti ini, kalau kalian tidak menggunakan tips dan trik tersebut, itu user customnya ini nggak bakalan bekerja juga, teman-teman. Sampai sini jelas ya? Nah, jadi caranya supaya work it, itu kalian pergi ke datanya dulu. Di sini kalian cari nama foldernya dulu, teman-teman ya. Nama folder PUBG Mobile-nya ini dia, ya kan? Nah, di sini kita ubah dulu nama foldernya seperti ini. Jadi kita tandai, jadi saya ubah, saya simpan saja angka 5. Oke. Jadi kita back, masuk lagi ke OBB. Nah, di sini kita ubah juga nama foldernya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kalian ubah nama foldernya seperti ini, kalian minimize, tahan lama aplikasinya, masuk ke info aplikasi, sampai di sini langsung kalian hapus data saja, teman-teman, seperti ini. Oke. Setelah itu kalian keluarkan info aplikasinya, masuk kembali ke Z Archiver-nya. Di sini kalian ubah kembali nama foldernya. Perhatikan, jadi jangan lupa diubah kembali ya, teman-teman ya. Terus ke data. Nah, di sini kalian cari lagi PUBG foldernya, teman-teman.
Mana nih? Ini dia, ya kan? Kita ubah kembali nama foldernya. Oke. Sudah selesai. Ya sudah, kalian tinggal login ke PUBG Mobile-nya teman-teman ya. Jadi di sini langsung kita login saja. Oke, nah setelah sampai di lobby seperti ini, ya ini sudah berhasil teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi setelah login seperti ini ya kalian tinggal login teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, di sini kemudian kalau kalian ini mau main kembali gitu. Nah, di sini saya ajarkan full saja. Jadi kalau misalnya mau main kembali ya kan, kalau kita reload kan itu pasti bakal ke reset teman-teman. Jadi caranya itu kalau kalian mau login ya kan, kalian mau login. Jadi kalian tinggal masuk saja ke Z Archiver, lalu ke Android data. Nah, di sini langsung ubah saja nama foldernya teman-teman. Nah, kalian langsung ubah nama folder. Oke, masuk ke OBB-nya lagi. Di sini kita ubah juga nama foldernya. Oke, setelah itu kalian minimize, tahan lama aplikasinya, masuk ke info aplikasi. Nah, di sini langsung hapus data saja teman-teman. Oke, setelah itu masuk ke Z Archiver-nya kembali, kita ubah kembali nama foldernya yang sudah kita ubah teman-teman. Kayak tadi teman-teman ya. Nah, kalian back, masuk lagi ke data. Nah, di sini kalian cari PUBG foldernya teman-teman. Oke, nah ini dia. Nih, kalian ubah kembali. Oke, nah setelah itu kalian masuk ke PUBG foldernya, lalu ke Files, UE4 Game, Shadow Tracker, Saved. Di sini ada config. Nah, ini dia user custom yang kita backup tadi. Nah, kalian baru salin. Nah, tempel kembali ke sini ke Android. Nah, timpa lagi ini teman-teman. Nah, sudah, kalian tinggal login lagi ke PUBG Mobile-nya. Kalau untuk aktif sub itu nggak perlu dipasang ulang teman-teman. Kenapa nggak perlu dipasang ulang bang? Ya karena kalau kalian pasang ulang aktif sub dari saya, itu settingan kontrol kalian itu bakal ke reset lagi. Kembali lagi ke settingan kontrol aktif sub yang saya bagikan ke kalian gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau misalnya kalian pasang aktif sub, usahakan controllernya itu kalian setting dulu di mana gitu dia, baru pasang user custom. Seperti itu teman-teman.